Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita, itu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, di pertemuan perdana kita ba'da Idul Fitri ini kita masih melanjutkan perjalanan hijrah Nabi. Jadi panjang sekali kita membahas berapa kali pertemuan, masih membahas terkait dengan hijrah, dan ini belum nyampe juga, hanya baru sampai di Kuba. Jadi terakhir kita membahas terkait dengan peran Ummu Ma'bad dan juga peran Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam proses hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kehadiran Rasulullah di Kuba. Kuba ini sebenarnya masuk daerah Madinah. Masuk daerah Madinah. Jarak dari Kuba ke pusat kota Madinah, ke Masjid Nabawi, itu sekitar 4 kilo. Perjalanan kaki sekarang sudah dimudahkan tuh, dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Kuba. Ada jalan yang dibuat lurus dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Kuba. Jadi kita bisa jalan, atau kalaupun tidak jalan bisa menggunakan mobil Golf yang harganya terakhir itu 10 real. Nah, Kuba ini sangat penting para jamaah dirahmati Allah, makanya menjadi pembahasan hijrahnya Nabi. Karena disinilah Nabi nanti akan membuat masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Itu bukan Masjid Nabawi, ternyata adalah Masjid Kuba. Jadi yang pertama kali dibangun itu adalah Masjid Kuba oleh Nabi SAW. Namun sebelum kita bahas terkait dengan kehadiran Nabi di Kuba, namun kita akan membahas beberapa hal peristiwa yang terjadi menjelang tibanya Nabi di Madinah, selama perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, diantaranya ada beberapa ayat yang turun dalam perjalanan hijrah Nabi SAW. Termasuk diantara ayat yang turun ketika Nabi SAW hijrah, dalam perjalanan hijrah itu, yaitu surat Al-Qasas ayat yang ke-85. Ayat ini termasuk, menurut para ulama mufassirin, termasuk ayat yang turun ketika Nabi SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke
Madinah. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah, turunlah ayat daripada surat Al-Qasas ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Dan Allah lah yang mewajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Maka ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an itu bukan sekedar diturunkan, tapi ditegakkan hukum-hukumnya. Maka wajib hukum-hukum Al-Qur'an itu bukan cuma sekedar dibaca, dihafalkan, tapi diamalkan dalam kehidupan. Karena fungsi Al-Qur'an itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dan manusia tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Yang kedua, la radduka ila ma'ad. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, la radduka, ada kalimat lamnya di situ. Niscaya atau benar-benar sepeninggalmu mereka benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Sebagian para ulama mufassirin sebagaimana dalam Zubadu Tafsir min Fadil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa satu saat Nabi akan kembali lagi ke Mekah. Jadi Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para ulama mufassirin menyebutkan bahwa Nabi akan kembali lagi ke Mekah. Makanya konteks ayat ini diturunkan ketika Nabi hijrah. Jadi walaupun Nabi sedih kan gitu, bagaimana tidak sedih para jamaah yang dirahmati Allah? Orang yang dilahirkan di negeri Mekah, besar di Mekah, menikah di Mekah, sampai punya istri dan anak di Mekah, bertahun-tahun tinggal di Mekah, tiba-tiba kemudian harus meninggalkan negerinya. Para sahabat pun sama, mereka sedih. Tapi yang menyebabkan mereka semangat untuk meninggalkan Mekah adalah karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah meninggalkan Mekah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la radduka ila ma'ad. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Sehingga Syekh Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan bahwa yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikembalikan ke Mekah gitu, dengan penaklukan kota Mekah. Dan ternyata benar ayat ini. Nanti Nabi SAW akan menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Jadi Allah menggembirakan nabinya walaupun kemudian pergi meninggalkan kota Mekah, tapi ternyata nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke Mekah. Jadi Nabi dihibur dengan turunnya beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-85 ini, di mana Nabi akan dikembalikan lagi ke tempat di mana beliau dilahirkan, itu di Mekah. Meskipun Nabi tidak tinggal lagi di Mekah nanti. Setelah Fatu Mekah Nabi tidak tinggal di Mekah. Tapi Nabi kembali ke Madinah sampai beliau wafat dan dikuburkan di Madinah. Beliau wafat dan dikuburkan di Madinah. Nabi menaklukkan kota Mekah, lalu kemudian Nabi balik lagi ke Madinah. Kemudian ayat yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah, yang turun dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu, yaitu surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-76, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadu layastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idza la yalbasuna khilafaka illa qalila. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya, dan kalau terjadi demikian niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Jadi ayat ini menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kafir membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam gelisah, tersiksa dengan berbagai macam siksaan, dengan berbagai macam
intimidasi, bahkan kemudian pembunuhan. Kan hijrahnya Nabi SAW keluar dari Mekah ke Madinah karena ada 11 pemuda yang mengelilingi rumah Nabi dan ingin membunuh Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi SAW untuk keluar dari Mekah menuju Madinah. Dan sebenarnya orang-orang kafir ini sudah putus asa pada zaman itu. Putus asa mereka bagaimana menghalangi dakwah Nabi SAW hingga mereka kemudian mencari jalan terakhir membunuh Nabi SAW. Dan akhirnya kemudian Nabi pun terusir. Namun Allah menjanjikan, wa idza la yalbasuna khilafaka illa qalila. Niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Jadi para jamaah dirahmati Allah, mereka ternyata tidak sebentar. Nabi kan berdakwah di Mekah 13 tahun. 8 tahun kemudian para jamaah dirahmati Allah, 8 tahun Nabi menaklukkan kota Mekah. Artinya apa? Sebentar saja. Dakwah Nabi 13 tahun di Mekah. Keluar Nabi dari Mekah selama 8 tahun, balik lagi ke Madinah menaklukkan kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari negerinya, tapi pada satu saat Nabi SAW akan kembali. Dan ternyata apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala benar. Demikian pula para jamaah dirahmati Allah, sepeninggal Nabi SAW mereka mendapatkan azab berupa apa? Peperangan. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya. Kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Ternyata mereka ini orang kafir, tinggalnya cuma sebentar. Siapa? Abu Jahal, Uqbah bin Abu Mu'id. Itu para gembong-gembong kafir Quraisy pada zaman dirahmati Allah. Kan setelah Nabi hijrah mati, cuma 2 tahun mereka hidup. Cuma 2 tahun. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu cuma 2 tahun gembongnya itu. Abu Jahal, karena setelah Nabi hijrah, tahun kedua hijriah terjadi perang Badar, mereka mati. Makanya tidaklah mereka hidup melainkan sebentar saja. Kenapa? Setelah itu mati. 2 tahun itu setelah pengusiran Nabi, setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ternyata orang-orang kafir Quraisy, terutama pemimpin mereka, itu pada mati dalam perang Badar. Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, atau Amr bin Hisham itu mati kan dalam perang Badar. Artinya apa? Allah menjanjikan mereka tidak tinggal kecuali sebentar. Allah mengadab mereka dengan apa? Dengan peperangan Badar. Jadi banyak diantara mereka yang kemudian pada mati. Termasuk Abu Lahab, tidak lama umurnya itu, walaupun gak ikut dalam perang Badar gitu. Tidak mati dalam perang Badar, tapi setelah perang Badar dia mati kan, karena ada luka dan penyakit yang dideritanya sampai kemudian meninggal, tuh mati. Jadi orang-orang kafir yang mengusir Nabi mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan adab. Kecuali mereka yang nanti kemudian dapat hidayah, seperti siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan enggak mati dalam perang Badar. Kenapa? Karena Allah berikan hidayah, nanti ketika Fatuh Makkah dia masuk Islam. Jadi orang-orang yang dibiarkan hidup dalam perang Badar, sebagiannya nanti masuk Islam. Sebagiannya masuk Islam. Termasuk siapa? Khalid bin Walid, yang menghancurkan pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud. Termasuk Amr bin As, itu gembong kafir Quraisy yang kemudian akhirnya masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Jadi mereka yang dipanjangkan umurnya ternyata ada rahasianya. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hidayah kepada mereka. Termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan tetap hidup sampai kemudian dia masuk Islam menjelang Fatuh Makkah. Nah, ini para jamaah dirahmati Allah, 2 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah perbedaannya antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain itu termasuk Taurat, itu diturunkan langsung sekaligus satu kitab itu. Makanya ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat di Bukit Sinai itu, selama 40 hari Nabi Musa meninggalkan umatnya itu langsung diberikan kitab Taurat. Tapi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, nah seperti ini, sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi Al-Quran itu turun
selama hampir sekitar 23 tahun dari semenjak Nabi diturunkan surat Al-Alaq di Gua Hira sampai nanti Nabi SAW mendapatkan wahyu yang terakhir menurut sebagian para ulama itu surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Itu 23 tahun Nabi SAW mendapatkan wahyu. Turun secara berangsur-angsur. Nah ini perbedaannya. Jadi terkadang melihat situasi dan kondisi. Sehingga ayat itu turun sesuai dengan konteks pada saat peristiwa itu terjadi.